apa lagi ganti ganti api dulu nih, apinya AI-nya. Sebentar, habis ini saya perbaiki dulu. Lagi ngebenerin aplikasi yang nanti bisa dipakai sama teman-teman juga ini. Apa namanya, apinya. Kita lagi buat aplikasi baru. Ya, sebentar ya. Oke, terima kasih teman-teman. Sambil menunggu yang lain, kita akan mulai malam ini ya, tentang prom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah Waalaikumsalam. direkam sama admin ya. Kita akan belajar sambil menunggu teman-teman yang lain ya, 30 sampai 60 menit ke depan tentang bagaimana kita akan membuat prom gitu ya. Nah, coba Mbak Nia dibuka dulu layarnya. Oke, jadi ketika kita ingin membuat sebuah perintah, ya, jadi saat ini AI itu atau aplikasi-aplikasi yang nanti kita buat ya menggunakan AI, apakah untuk konten kreator atau untuk keperluan pekerjaan atau analisa, riset dan seterusnya, itu harus menggunakan perintah, gitu. Nah, yang pertama itu Anda harus tentukan dulu nih. Nah, itu kan nih, Mbak Nia sudah buka chat GPT. Coba Mbak Nia buka yang lain, Gemini sama DeepSeek coba. Jadi kita akan uh, menemukan ya banyak sekali aplikasi-aplikasi yang nanti bisa diperintahkan. Ya, ini namanya aplikasi untuk AI-nya ya atau chatbotnya. Itu kita bisa menggunakan chat GPT, juga bisa menggunakan apa namanya DeepSeek, ada lagi Gemini. Coba Mbak Nia, Gemini coba dibuka ya. Nah, ini Gemini ya. Jadi ada Gemini, ada DeepSeek, banyak tuh. Terus ada Queen, coba Queen buka juga Queen. Nah, ini banyak nih ya. Sekarang banyak beraneka ragam ya, beraneka ragam apa namanya chatbot ya. Nah, dari kita ambil sampelnya aja ya. Ada ChatGPT, Gemini, DeepSeek, Queen ya. Nah, itu apa namanya eh, kita ambil 4 ya. Masih banyak sih, ada Copilot juga punyanya Microsoft atau punyanya si Facebook Meta ya. Itu juga ada ya. Tapi kita akan main di sini dulu. Nah, langkah pertama itu yang harus teman-teman perhatikan adalah Anda harus menentukan satu nama dulu gitu ya. Jadi satu email. Jadi emailnya itu tidak boleh ganti-ganti ya. Jadi Anda harus pakai email satu dulu gitu ya. Jadi email yang akan dijadikan sebagai akun ya, emailnya itu nggak boleh ganti-ganti gitu. Karena di sini kita akan melatih kecerdasan ya, melatih kecerdasan. Jadi di mesin ini itu kita latih kecerdasannya ada di sini gitu ya. Jadi baik ChatGPT, Gemini, DeepSeek dan yang lain-lain itu Anda harus menentukan email mana yang akan menjadi akunnya. Karena kalau emailnya ganti-ganti itu Anda nanti akan ulang-ulang terus tuh dari awal ya, akan mengulang-ulang terus dan ini akan ngabisin waktu gitu ya. Jadi pilih satu saja. Walaupun ini tidak pro gitu ya. Kalau Anda mau pro juga nggak apa-apa, maksudnya yang kita pakai versi yang gratisan. Tapi kita tetap menggunakan satu alamat email gitu ya. Satu alamat email. Jadi kita ini melatih. Jadi
kita melatih untuk si mesin ini memahami karakter dari penggunanya, gitu ya, mengalami memahami karakter dari penggunanya. Terus di sini boleh diberikan nama, ya. Di sini ada inputan nama gitu ya. Nanti Anda bisa bisa masuk ke setting, ya. Di setting di situ nanti coba buka Mbak setting di situ. Nah, di setting di situ. Nah, di situ nanti Anda bisa bisa deteksi untuk memberikan namanya gitu ya. Bisa dipersonalisasi. Coba diklik. Nah, di sini dia akan mengingat ya. Dia akan mengingat tentang yang nanti Anda akan masukkan di sini. Ya, jadi di sini mana nih ya yang kita berikan nama ya, custom instruksinya coba di on diklik. Nah, di sini uh, ChatGPT ingin mengenalkan diri kita itu sebagai apa? Ya, Nia ya itu atau Kang Lintang. Nah, jadi di sini kita menginput dulu datanya. Terus kita sebagai apa misalnya konten kreator AI gitu ya atau sebagai. Jadi di sini kita masukkan dulu inputan supaya dia mengingat kita gitu. Terus juga apa namanya? Coba keluar dulu, cancel dulu ke bawah. Balik lagi tadi. Balik lagi settingan personalisasi yang custom instruksinya di on kan. Oke, diklik itu customnya. Oke, sudah diklik. Nah, itu turun ke bawah kursornya. Terus, nah di sini kita bisa pilih ya, kita mau sebagai apa ya. Terus advance-nya diklik juga tuh yang di bawah tuh. Coba tuh. Nah, itunya nah itu diklik. Nah, di sini kita uh, mencenteng semuanya supaya dia nanti bisa mencari pencarian, dia bisa bikin coding, bisa menggambar ya, dan bisa menirukan suara. Itu dicenteng terus gitu ya. Jadi teman-teman setting dulu ininya gitu ya. Nah, sekarang keluar. Oke, keluar. Di sini kita bisa generalnya coba balik lagi tadi. General dulu ke settingan general. Ya, generalnya coba itu general ya. Itu temanya bahasanya bisa nanti kita atur ya. Terus eh, akun coba diklik akun. Nah, di sini kita masih pakai yang versi gratis ya. Versi gratis jadi gitu. Nah, nanti teman-teman bisa meningkatkan kalau mau meningkatkan. Terus ini juga nanti kita masukkan domain-domain atau akun sosial yang nanti bisa di setting dan bisa ditambahkan di situ, gitu ya. Nah, selanjutnya prinsipnya setelah men-setting ini ke DeepSeek, Gemini dan seterusnya ya. Lalu sekarang cara kerja. Jadi dia ini harus diberikan inputan yang detail, gitu ya. Inputan yang detail yang nanti teman-teman bisa menggunakan ya untuk berbagai keperluan, gitu ya. Dan karena ini sudah deteksi bahasa, jadi dia bisa bikin bahasa dari bahasa Indonesia. Nah, misalnya kita mau meminta centeng ya pencarian web, coding dan seterusnya harus menyajikan data. Nah, sekarang apakah tujuannya mau buat gambar, buat cerita, buat analisa dan seterusnya. Nah, prinsip kerjanya itu yang pertama adalah kita umum terus spesifik. Ya, umum dulu lalu spesifik. Ya, umum dan spesifik. Jadi dia kalau Anda hanya umum ya itu nanti tidak dalam ya, tidak dalam yang bisa diberikannya gitu. Nah, yang pertama atau kalau bahasa lainnya itu variabel-variabelnya nggak muncul. Ya variabel-variabelnya nggak muncul.
Nah, misalnya kita mau menganalisa nih, ya kan? Nah, coba di situ ya, di perintah ya. Berikan saya data 3 tahun terakhir. Nah, 3 tahun terakhir pengguna sosial media di Indonesia. Titik dulu ya, di Indonesia. Titik. Tuliskan dalam 10 besar. Terus koma ya. Koma, lampirkan rujukan, lampirkan rujukan, rujukan data tersebut. Data tersebut dalam kurung ya, dalam kurung ya. Berikan link, berikan linknya ya, berikan linknya atau URL-nya ya. Nah, lihat dulu di sini ya. Tutup kurung ya. Berikan saya data 3 tahun terakhir penggunaan sosial media di Indonesia. Ini umum ya, umum. Nah, nanti datanya ngaco nih. Lalu kita minta listkan dalam 10 besar, lampirkan rujukan data tersebut, berikan link URL-nya, koma, ya, koma ya, petakan, ya, petakan, ya, petakan jenis kelamin penggunanya, koma ya, jenis kelamin penggunanya, usianya, dan demografinya. Titik, ya, buat data tersebut dalam bentuk tabel. Nah, oke, nah ini sudah lengkap nih. Coba kita enter. Ya, kita lihat deh. Nah, langsung tuh diberikan datanya. Ya, tuh, kita tungguin dulu ya, dia selesaiin dulu tuh. Ya, datanya. Ya, tuh. Ya, dia sudah memberikan data yang lengkap. Turun lagi ke bawah. Tuh. Ya, terus tuh diberikan lagi lebih lengkap dengan ininya. Nah, yang penting ini referensinya. Ya, jadi datanya berdasarkan referensi yang ada di sini. Jadi ini bisa, ya, ini bisa, Anda bisa mendapatkan hasil yang bagus, gitu ya. Ini perintah, ya, caranya seperti itu. General, baru spesifik. Kalau spesifik tanpa general, bingung dia. Lo minta data apa sih maksudnya? Gue kagak paham, ya. Langsung spesifik aja, gitu ya. Jadi diawali dengan yang umum dulu. Kalau umum tanpa spesifik, general, kulitnya doang. Dan ini masih bisa kita kembangkan, ya, bisa kita kembangkan. Dan ini datanya valid. Karena apa? Karena dia memakai rujukan, referensi, ya. Jadi ini valid, nggak bisa lagi dibantah, gitu. Ini contoh apa namanya penggunaan prompt. Nah, sekarang kita coba lagi ya, penggunaan prompt supaya Anda mindset berpikirnya nangkep nih. Nah, tulis promptnya, berpikirlah sebagai seorang pakar hukum ketenaga kerjaan. Titik. Ya. Jika ada kasus perusahaan
perusahaan dengan kondisi yang kurang baik, yang menyebabkan karyawan tidak menerima gaji 100%. 100%. Titik. Walaupun perusahaan berjanji menjadikan sisa gaji karyawan sebagai utang ke karyawan, ya, ke karyawan. Titik, ya. Titik, ya. Titik. Terus yang mau ditanyakan, bagaimana caranya karyawan menuntut, ya, pembayaran sisa gaji mereka dengan kondisi perusahaan seperti ini, ya, dengan kondisi perusahaan seperti ini, ya, seperti ini. Titik. Ya. Buat kajiannya secara hukum dan bisa dipahami oleh orang awam, ya, oleh orang awam. Oke, nah ini kita lihat nih. Pertama kita bikin general dulu, berpikir sebagai seorang pakar hukum tenaga kerjaan general. Lalu kita masukin spesifiknya adalah kasus, ya, kasus, ya. Nah, baru kita minta dia mentelaah kasus tersebut, ya, kajiannya secara hukum, ya, terus bisa dipahami oleh orang awam. Coba enter. Coba enter tuh. Nah, tadi dia bikin deh. Nah, tuh ya, dia bikin deh. Tuh, ya. Nah, tuh. Ya, jadi turun ke bawah. Di sini dia sudah memberikan kajian-kajiannya. Ini kan bahasa awam nih, tapi mampu ada muatan-muatan hukumnya, mampu dimengerti, ya. Tuh. Nah, tuh kita ini adalah bahasa awam yang eh, mampu dimengerti oleh orang yang tidak paham hukum. Ya, dan ini kita bisa konsultasi langsung dengan ChatGPT, ya. Jadi bisa seperti ini, ya, bisa seperti itu. Ini prompt, ya. Nah, contohnya ada tuh sampai ke bawah. Nah, terus lihat sampai ke bawah terus. Nah, nah, tuh kesimpulannya, ya. Nah, terus, ya. Oke. Nah, sekarang, ya, kita coba bikin lagi prompt, ya, bikin lagi prompt, ya. Jika sekarang kamu tulis nih, ya, berat badan kamu berapa nih, ya? Berat badan saya berapa kamu? 60. Tinggi badan saya berapa?
dan usia saya berapa, dan saya adalah perempuan, ya, yang aktivitas geraknya sedikit, ya, titik. Berapakah idealnya berat badan saya? Terus koma ya saya. Dan berapa kalori asupan maksimal setiap hari? Setiap hari. Titik. Jika saya nah, membatasi asupan kalori tidak melebihi batas maksimal, ya, koma, butuh berapa lama saya mencapai berat badan ideal. Terus titik, berpikirlah sebagai ahli gizi, ya, sebagai ahli gizi. Oke, titik. Nah, ini di sini kita lihat nih, ya. Ini kita lihat berat badan sekian, ini kita tanya nih, ya. Coba enter. Itu umum sama ini spesifiknya udah tahu lah teman-teman ya. Nah, kita lihat. Tuh. Nah, beratnya 41,60 ya. Nah, berat badan dia 41. Turun ke bawah. Nah, turun. Nah, jadi kamu 60 ya. Nah, 19 kilo tuh harus turun tuh ya. Nah, jadi defisitnya harus 500 kilo kalori. Ya, jadi uh, turun butuh ininya ya. Berarti coba naik dulu ke atas. Ya, terus. Nah, jadi sehari itu kamu maksimal makan itu harus 1480 kalori. Ya, 1480 kalori turun ke bawah. Gak boleh di atas itu. Nah, jadi 1480 kalori itu ya, itu nanti kalau kita defisitkan ya, itu 500 kalori per hari tuh kurangin tuh. Jadi 10 bulan udah turun tuh jadi 41, nggak perlu olahraga. Ini enaknya kalau kita ngerti ilmu ya. Ini yang saya terapin juga nih. Dulu saya tahun 2023 drop 15 kilo tuh pakai kalori gitu. Pas saya nggak lagi naik lagi gitu ya. Jadi nggak ada olahraganya. Jadi kita ngaturin kalori. Nah, sekarang hari ini udah berapa hari ini saya lagi menerapkan. Ya. Jadi berat badan itu kita bisa atur, ya kita bisa atur. Nah terus kita bisa tanyakan lagi di bawahnya, tanyakan di bawahnya lagi ya. Nah itu ada dia nih, ya naik dulu nih, ya naik dulu ke atas. Nah ini dia dari sini. Jadi jangan langsung motong 800 kalori, ya. Jadi mulai defisit 300 sampai 500 kalori, ya. Jadi tidak melebihi 1.200, ya. Tapi kita kurangin di situ, gitu ya, kurangin tuh. Jadi uh, jangan langsung 800 ya, maksimal 500. Nah, ini gini. Coba kita tanya lagi. Jadi berapa asupan kalori per hari maksimal yang masuk ya? Berapa asupan kalori per hari yang masuk? Yang masuk. Ya. Terus koma ya, dan minimal tidak boleh defisit kalori
berapa, ya defisit kalori berapa, yang tidak menggerogoti otot. Nah, yang tidak menggerogoti otot ya, jangan sampai kita defisit kalori tapi yang dimakan otot ya. Nah, oke, enter. Oke, kita lihat. Nah, sekarang pinter nih. Nah, nah, jadi kamu nggak boleh lebih dari 1480 kalori ya. Kalau supaya nggak menggerogoti otot, berarti makannya itu di rentang 1100 sampai 1200. Berarti kalau di bawah 1100 gerogotin otot tuh ya. Itu kalorinya di sini ya. Nah, enak nih. Ini cara perintahnya begini ya, promnya. Jadi kita bisa tahu ya cara menurunkan berat badan ya, turun ke bawah tuh. Nah, tuh ya. Jadi tanpa perlu olahraga ya, tanpa perlu olahraga, cukup nurunin kalori gitu. Tinggal diatur makannya ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang bisa ngecek makanan kalori berapa tuh, nasi berapa, telur berapa ya, cemilan berapa ya. Kayak hari ini nih saya masih punya sisa 700-an kalori lagi tuh, bisa dipakai tuh buat ngemil. Cuman saya nggak pakai. Jadi apa namanya, kita bisa buat seperti itu ya. Jadi tidak boleh lebih dari 1480, jangan di bawah 1200. Kalau di bawah 1200 dia nanti makan otot, makan massa otot ya. Jadi nanti jadi malah jadi sakit ya. Jadi bikin seperti itu. Jadi tinggiin proteinnya. Gitu, jalan kaki tinggiin protein. Dan ini insya Allah akan bikin sehat. Ini ya perintah prom. Nah, ya jadi seperti ini nih, bisa bisa sampai detail ya. Nah, sekarang kita bikin yang model konten. Ya, model konten, bikin lagi perintahnya. Ya, jadi perintahnya kita minta misalnya apa? Kita buat gambar ya, misalnya ya. Kita coba buka dulu itu AI Studio-nya. Oke, sekarang ke prompt-nya dulu. Oke. Di sini kita akan minta ya, kita bikin dulu ininya ya. Buatkan saya tes prompt gambar seorang pria muda kantoran yang sedang murung, di depan laptopnya, di depan laptopnya. Titik ya. Nah, lalu di bawahnya ya, di bawahnya sempurnakan sempurnakan tes prompt di atas agar hasilnya seperti realita, titik. Ini suasananya di Indonesia gitu ya, ini suasananya di Indonesia, sehingga ya, di Indonesia udah gitu aja, titik ya. Jawab dalam tes bahasa Inggris, jawab dalam tes bahasa Inggris. Oke, enter. Nah, kita kan bingung nih kadang nih bikin tes prompt ya. Cuman ada ya, hanya garis-garis pokok-pokoknya aja yang besar. Nah, itu copy dulu, kembali lagi ke promptnya, perintah prompt di atas ya. Coba naik lagi ke atas, naik lagi. Nah, ini ya. Kan kadang kita ketika mau bikin prompt itu hanya kebayang garis besarnya aja. Ya kayak ini kan, bukan saya tentang pria muda yang sedang murung di depan laptop. Kita bingung nih elemen-elemen apa yang akan kita tambahkan di sana, atau variabel-variabel apa yang akan kita tambahkan. Ya udah, kita tinggal bikin kunciannya di bawah.
sempurnakan tes prompt di atas agar hasilnya seperti realita. Ya, biar si ChatGPT jangan mikir. Dan terus kita tambahin pemanis suasananya di Indonesia. Oke, kita pindah ke AI Studio. Kita lihat. Ya, kita lihat, kita pindah, kita klik image-nya. Oke, kita pastikan. Oke, kita run. Ya, jadi kadang kita hanya garis besar yang nggak mampu membayangkan atau memvisualkan yang variabel-variabelnya. Kita pakai seperti ini. Nah, udah tuh realistis banget ya, gedein coba. Nah, nah, ya kan? Udah dapat tuh pria muda murung. Nah, ini. Jadi percepatan AI sudah semakin canggih. Ya, jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Ya, nanti saya akan merilis ya. Ini tadi saya lagi ngoding otak AI. Ya, ini nanti akan kita rilis nih. Coba buka belajar IO, Ban ya. Belajar.io. Itu ada otak AI, diklik. Nah, ini ada ala generator yang sedang saya buat untuk pembuatan apa namanya prompt video ya. Nanti teknisnya kita akan buatkan tutorial videonya ya. Turun ke bawah. Jadi di sini kita akan banyak bisa membuat sampai detail banget ya yang menggunakan VO3 itu. Turun ke bawah ya. Dan ini apa namanya? Naik lagi ke atas. Naik lagi ke atas. Ya, ini nanti ini masih presi trial ya. Nanti untuk akses ke sini ada apa sistem berlangganannya. Di sini ada image detector juga. Coba diklik. Nah, image detector di situ klik. Nah, di sini kita bisa mendeteksi gambar lalu melihat prompt-nya. Terus ada lagi menunya yang lain. Coba naik lagi ke atas. Ada chat mode. Coba diklik. Di sini nanti kita bisa pilih tema video ya, karena ini prompt khusus yang di-setting untuk pembuatan video ya, video dengan berdasarkan AI, juga nanti masukin elemen-elemen dialognya di bawah, turun lagi ke bawah. Bahasa dialognya sudah kita setting, itu bisa diklik, coba bahasa dialognya. Nah, di sini sudah saya bikin ya, ada bahasa Jawa ya, bahasa ini. Jadi kita bisa mensuasanakan ya. Terus lagi naik ke atas. Naik lagi, terus ada manual mode juga. Ya, di sini kita bisa bikin detail subjeknya. So, di sini coba bisa pilih karakter. Jadi kita bisa bikin dulu di awal kan kita bikin karakter tuh. Ya, karakternya siapa, orang siapa itu kita bikin karakternya dulu. Ya, terus lagi naik lagi ke atas. Terus sini ada marketing mode, coba diklik. Nah, di sini nanti ada pilih tujuannya. Apakah kita ingin untuk meningkatkan awareness, mendorong pembelian produk, launching produk dan seterusnya. Ya, terus kita bisa bikin macam-macam di sini. Ya, jadi ini nanti murah sekali. Anda boleh akses dengan harga nggak nyampe 50.000 ya untuk menggunakan di otak AI ini, gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan berikan tutorial ya supaya nanti teman-teman bisa di sini sudah bikin juga latar pemasarannya apa ininya latar ininya, terus coba diklik tuh. Ya, itu ada pilihan waktu, pilihan cuaca, terus kameranya ya, sudut kameranya ya. Nah, itu coba lihat tuh. Pilih pergerakannya ya, itu nanti kita akan buatkan tutorialnya juga ya. Jadi ini Anda nanti pada saat membuat video apa namanya realistis itu tidak lagi kesulitan. Tidak lagi kesulitan. Jadi bisa pakai ini ya, bisa pakai otak AI yang kami buat seperti apa sedemikian rupa. Makanya tadi saya lagi ngoding API-nya supaya masuk di sini. Nah, terus lagi naik ke atas. Naik lagi ke atas. Nah, di sini ada bank prompt. Nah, bank prompt ini adalah nanti ketika Anda sudah membuat prompt, ya, membuat prompt itu nggak akan hilang promptnya, ya akan tersimpan di sini. Di sini juga akan ditulis buat prompt jadi chat.
Otak AI compatible dengan Google SEO, Sora AI, Kling AI, Midjourney video, dan tool AI video generator lainnya. Jadi ini kita compatible dengan ininya. Jadi nanti teman-teman bisa menggunakan ini. Ini akan ada di rumahaja.com dan di belajar.io gitu ya. Dan ini apa namanya bisa diakses ya. Jadi nggak nanti diluncurkan tidak lebih dari 50.000 ya untuk ini maksudnya ini adalah eh, kita tidak repot lagi membuat skenario ketika ingin membuat video ya. Jadi ketika kita mau buat video kan bingung nih ya, bingung nih mau buat video apa sih skenarionya, step by stepnya bagaimana gitu ya. Nah ini nanti nggak bingung lagi karena sudah dibantu dengan otak AI. Nah jadi otak AI ini yang akan membantu teman-teman gitu. Jadi ini di dalamnya. Saya lagi lengkapin. Ini saya masih menggunakan apa namanya seperti ini. Nanti teman-teman, tapi hasilnya akan bagus gitu. Asal Anda mengerti menggunakan Google VEO ya, Google VEO itu. Tapi di sini nanti bonusnya untuk ketika Anda nanti mengeksekusi ini nanti Anda bonusnya ya itu akan saya ajarkan ya bagaimana ya Anda ya bisa apa namanya mendapatkan VO3 ya terus melipat gandakan akun sampai 15 kali. Terus juga kita akan berikan cara bagaimana bisa mendapatkan email selain Gmail gitu ya. Nah, terus nanti teman-teman akan bisa menggunakan ini sebagai apa namanya membantu ya teman-teman untuk membuat video gitu. Jadi kalau pakai chat GPT kan nanti panjang tuh ya, pakai chat GPT panjang. Tapi kalau dengan ini Anda bisa dideteksi dari awal ya, mulai dari aset. Ketika kita mengklik aset itu akan muncul Anda bisa men-setting, coba klik Mbania aset. Nah, turun ke bawah itu karakter ya. Anda bikin dulu misalnya karakternya siapa, namanya Nia gitu ya. Terus usianya berapa gitu ya. Itu nanti bisa dibuat tuh. Misalnya tulis Nia dulu di situ. Nia tulis. Oke, usianya ditulis. Kewarganegaraan Indonesia itu untuk mendeteksi supaya hasilnya itu nanti orangnya Indonesia ya, bukan orang Afrika. Nah, itu pilih gendernya ya. Nah, itu bisa dipilih perempuan, terus pilih bentuk rambutnya. Itu nanti kita bisa setting. Ya, ininya terus kita pilih lagi ininya. Oke, pilih rambutnya hitam dong, ya. Rambutnya. Nah, itu terus gaya wajahnya ya, muka wajahnya ya, opal, kotak, nah itu bisa dipilih, terus aksesorisnya ya. Bisa dipilih pakai kacamata atau enggak ya, pakai jilbab atau enggak. Nah, itu nanti bisa bisa di dicari gitu ya. Misalnya pakai kacamata ya. Nah, terus coba ditulis di situ. Misalnya pakai kacamata, terus bentuk badan ya, gemuk, kurus, ramping ya, ada di situ ya. Nah, kita bisa pilih ya. Nah, terserah ya. Nah, terus tinggi badan ya, bisa kita kira-kira gitu ya. Nah, terus di situ kita bisa kasih detail tambahan ya, misalnya memakai hijab, ini dan seterusnya. Lalu ketika coba diklik simpan. Nah, itu nanti akan tersimpan dia sebagai karakter ya. Ya. Nah, ke atas. Diklik simpan belum? Nah, itu dia tuh di bawahnya tuh. Nah, itu naik nih. Nah, itu udah tersimpan ya. Dan ini nanti pada saat kita membuat video ya, itu nanti ada pilihan karakternya. Ya, siapa yang mau ditonjolkan. Nah, tapi nanti karakternya itu sesuai dengan inputan yang kita masuk. Ya, kita masukin namanya Nia, perempuan, usianya sekian. Oh, jadi nanti bisa seperti itu. Ini kita lagi buatin dulu tutorialnya ya. Nanti kalau sudah tutorialnya sudah jadi, nanti saya akan upload di landing page. Nanti teman-teman bisa mengakses ke sini. Ini agak terbuka karena saya lagi apa ngerjain ya, lagi ngerjain skripnya, codingannya untuk membuat ini. Dan ini nanti akan ada di Super AI, bukan di Super AI, di rumahaja.com dan di belajar.io. Otak AI membuat prompt video atau saya sebut di sini sebagai generator prompt video. Ya, generator prompt video yang nanti memudahkan teman-teman untuk membuat video. Jadi
kalau membuat video kan berbeda dengan membuat gambar. Anda harus punya tahapan skenario. Ya, video itu mau dibuat seperti apa. Nah, ini di sini kita buatkan. Ya, kita buatkan prompt-nya yang memudahkan teman-teman. Gitu ya. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini nanti kita jual untuk akses ke sini tidak lebih dari 50.000 saya usahakan. Jadi Anda bisa akses di rumahaja.com atau di belajar.io. Ya, seperti itu. Ya, ini sekilas info saja yang nanti teman-teman boleh pakai. Gitu ya. Seperti itu materi kita malam ini ya. Jadi Anda tahu ya, kuncinya sangat sederhana untuk membuat prompt general dan spesifik. Dan sekarang mereka sudah pintar, AI, Anda nggak usah bingung-bingung, ya, nggak usah bingung-bingung. Seperti yang tadi saya contohkan, begitu Anda mengikuti pola saya, Anda akan mendapatkan jawaban yang komprehensif dan detail, gitu ya. Membuat jawaban yang komprehensif dan detail. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda. Saya izin pamit undur diri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin out ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.